Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekafiran, yang memudahkan kita terbangun di subuh hari, di tengah banyaknya orang-orang yang terlelap dalam tidurnya, yang kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan kepada kita tentang hakikat hidup yang sebenarnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita melanjutkan dari kajian rutiniah kita, membahas dari kitab Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari di dalam kitabnya Ahaditsu Islahil Qulub, pembahasan seputar yang menata hati kita. Dari pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, di bab ke-55 kita sudah membahas ilaju hurril musibah, bagaimana kita mengobati hati kita ketika tertimpa dari panasnya musibah, dengan kita bersabar kepada Allah, kita mengharap apa yang ada di sisi Allah. Kemudian di bab ke-56 penulis kembali mengingatkan, memberikan jalan-jalan al-umuru al-mu'inah ala sabri ala al-ada'il khalqi, di antara perkara-perkara yang membantu seseorang bisa bersabar di atas celaan manusia, sebagaimana yang dibacakan imam kita di rakaat pertama. Bahkan Nabi Musa pernah dicela dengan Bani Israel, dikatakan bahwa dia mati kemaluannya karena tidak mau mandi bersama Bani Israel, dikatakan bahwa dia pendusta, dikatakan dan selainnya dari perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hatinya. Di antara perkara-perkara yang membantu seorang hamba untuk bisa bersabar, dan sebagaimana yang telah kita ingatkan di bab sebelumnya, sabar ada 3 jenis. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk menahan diri tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar di atas ketetapan yang Allah tetapkan. Yang pertama di antara yang membantu seseorang bisa bersabar adalah dia ketahui bahwa segala perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan dia yakin bahwasanya al-khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, di atas keyakinan yang kata Allah bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Itu harus menjadi keyakinan seorang muslim, menjadi prasangka baik kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Ini yang pertama. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Yunus, ketika Yunus diberikan musibah, ditenggelamkan dalam kegelapan di atas kegelapan, kegelapan laut, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam lautan yang sangat dalam. Kata Allah, wattabi' ma yuha ilaik, maka ikutilah apa yang kami wahyukan kepadamu. Ini di antara cara sabar, yaitu kita mengikuti Al-Quran. Wasbir hatta yahkumallah, dan bersabarlah engkau sampai Allah tetapkan perkaranya. Wa huwa khairul hakimin, karena sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memutuskan. Kemudian di antara yang membantu seseorang bisa bersabar adalah dia
mengharapkan pahala dari musibahnya, bahwa musibahnya adalah sebab penggugur dosanya, musibahnya adalah sebab yang mengangkat derajatnya. Kata Allah, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka bersabarlah engkau Muhammad, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan dengan dia bersabar. Kemudian di antara yang membantu kesabaran seseorang bersama orang-orang yang soleh, dan dia berzikir pagi dan petang. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu ya Muhammad, sabarkanlah dirimu wahai umat Muhammad, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan di sore hari, yang mereka tidak mengharapkan kecuali wajah Allah. Ini di antara sebab yang memberikan keteguhan dan kesabaran kepada seorang hamba, yaitu seorang hamba bersama orang-orang soleh. Karena ketika dia duduk bersama orang soleh, mengeluhkan keluh kesahnya, insyaallah ta'ala sebab rahmat keberadaan orang soleh meneguhkan jiwanya, mengingatkannya agar dia bersabar, itu akan membantu kesabaran lebih teguh pada dirinya. Kemudian dia ingat bahwa segala sesuatu hendaknya dia tinggalkan saja ucapan manusia, karena jangankan dirinya ketika dicela, Allah saja yang memberikan segala sesuatunya tetap dicela oleh hambanya. Maka dari itu Allah kabarkan dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, wahjurhum hajaran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan peninggalan yang indah. Jadi tinggalkan manusia yang mencela. Ini di antara karakteristik orang-orang muslim. Kalau ada orang yang dikatakan kepadanya, idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau orang-orang bodoh mencelanya berkata, maka dia cukup mengatakan semoga keselamatan atasnya. Ini di antara sebab-sebab yang bisa membantu seseorang dari bisa bersabar dari celaan manusia. Inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, bersabar untuk meneguhkan hatinya dari atas takdir dari yang Allah takdirkan kepadanya, yaitu yang pertama, dia yakin bahwa apa yang Allah pilihkan terbaik, meyakini bahwa itu menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahannya, menjadi sebab diangkat derajatnya. Kemudian Allah tidak menyia-nyiakan pahala yang Allah siapkan untuk karena di atas kesabarannya. Kemudian dia bersama orang-orang soleh yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari. Kemudian hendaknya dia mengetahui bahwa ucapan manusia itu tidak akan pernah selesai. Kata seorang ulama mengatakan, kalamun nas la yantahi, ucapan manusia tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah ridho. Allah dan Rasulnya saja dicela, apalagi kita ini. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa bermanfaat untuk menambah keteguhan dan mengingatkan kita bahwasanya di antara ujian di perkara dunia kita adalah banyaknya manusia-manusia yang jahil yang mencela orang-orang yang beriman. Tapi ketika kita bersabar, maka keindahan yang akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.